Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Sempak lah. Assalamualaikum. Cantik kali. Waalaikumsalam. Nah, pagi-pagi datang ke rumah ngapa? Ikan. Untuk ikan. Suka enggak dikasih ikan? Suka lah. Bilang apa? Makasih. Habis itu? Baliklah. Hmm. Baliklah. Kalau bersyukur macam mana? Alhamdulillah. Al Alhamdulillah. sama-sama lah bilangnya. Alhamdulillah. Mau stiker enggak nih? Mau. Nah. Satu punya kita. Maaf ya tangan kiri ya Mas Asiknya ya, satunya megang HP. Ambil nih. Ambillah. Kita dua. Dah. Baliknya hati-hati tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, kembali lagi dengan saya Eko Rizky Adityo. Tadi pagi saya kedatangan tamu guys, para anak-anak. Kemarin juga sudah janji pengen ngasih mereka ikan, jadi mereka datang ke sini. Ya hitung-hitung bikin senang hati anak-anak lah, biar rezekinya nambah juga. Amin. Nah di sini saya ingin sharing beberapa pengalaman yang saya alami pada ikan saya. Kebetulan hari ini kita akan membahas mutasi ikan yang saya pelihara. Nah kemarin saya masukin ikan yang dilumbuhkan itu di umur 2,5 bulan. Yang 2,5 bulan ini sekarang sudah genap 3 bulan pada tanggal 3 kemarin guys. Nah ikan yang di depan ini contoh ikan yang sudah saya pindahin. Nah kita masuk ke kategori warna dulu ya guys ya. Warna ikan saya di sini ini sudah mulai nyaman nih guys ya. Warna merahnya sudah mulai tegas karena ini jenis ikan Hellboy Bold. Dengan ciri khasnya yaitu warnanya seperti merah darah. Jadi merahnya itu agak gelap ya guys. Ya seperti warna-warna darah gitulah. Nah ini di umur 3 bulan warnanya sudah cakep ini ya. Tinggal menunggu rontok-rontok di warna-warna fancy-nya. Itu untuk yang di depan. Terus yang saya suka juga pada ekornya itu dia ngebentuk ya guys ya. Dia menjadi star tail, tegas star tailnya, jelas banget. Hanya saja pada ikan ini ekornya masih kurang lebar kalau menurut saya guys ya. Nah kurang lebar. Nah ini sudah masuk ke bagian ekor. Nah jadi dorsalnya juga masih butuh perkembangan lanjut ini guys. Kalau dilihat secara sekilas memang ekornya sudah lebar dan sudah enak untuk dilihat, udah nyaman lah. Tinggal nunggu ikannya semakin dewasa. Semakin dewasa ikan jika kita merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ya canda-canda guys. Nah jadi ikan itu juga butuh kasih sayang ya guys ya. Nggak cuma pacar. Nah ini juga ekornya lebar, terus badannya juga sudah mulai bagus nih guys. Dia nggak condong, nggak apa ya namanya ya, nggak kayak mulut buaya gitu guys. Sebentar guys, saya tahan dulu videonya, ada sponsor lewat. Maaf guys, videonya terputus. Tadi ada sponsor motor banyak yang lewat, jadi saya stopkan dulu videonya. Tuh kan lewat lagi kan. Oke guys, kita lanjutin lagi videonya. Tadi banyak sponsor guys. Nah di sini ikan yang bagian depan ini kan umurnya 2 bulan, bukan 2,5 bulan sih,
umurnya udah 3 bulan. Nah, itu untuk badannya sendiri itu sudah seperti peluru, guys. Hanya cekung sedikit. Nah, itu masih bisa dibentuk ya, insya Allah. Nah, jadi untuk ikan di umur segini itu masih wajar ya. Masih wajar, bentuknya masih seperti ini, warnanya juga. Terus dari ikan ini juga, guys, tidak menutup kemungkinan pasti ada ikan yang gagal. Gagal itu masuknya seperti ya, ada yang selo, ada yang basegel, terus bentuk badannya juga nggak rapi. Nah, ada gak bang contohnya? Ada, saya ada contohnya. Bahkan ikan ini menjadi fancy dan selo ya guys ya. Sebentar guys, nanti akan saya perlihatkan. Nah, jadi mungkin untuk ikan yang ini hanya sampai di situ saja reviewnya. Kita sekarang masuk ke ikan yang selanjutnya. Ini saya ambil dulu. Nah, ini sudah ada ikan yang di depan ini. Ini dari Hellboy juga ya guys ya. Dari Hellboy, hanya dia sisiknya lari ke fancy. Tuh, sisiknya lari ke fancy. Penyebabnya apa bang? Nah, saya akan bahas sedikit di sini yang saya ketahui ya guys ya, menurut pengalaman saya. Ini sebenarnya genetik indukannya bagus guys. Saya sudah tahu sendiri karena saya membeli indukan ini dengan teman saya. Nah, teman saya itu dia memang fokus di Hellboy. Cuma kemarin di saat saya ngebreed itu ikannya umurnya sekitar 4 bulan. Nah, ikan yang di umur segitu itu kan masih muda guys ya, baru-baru apa namanya, ke umur dewasa lah. Jadi saya juga nggak sabar kemarin ingin ngebreed, jadi saya breed tuh. Nah, di saat saya breed anakannya ya memang banyak, lumayan, tapi itu dia yang jadi hanya sedikit. Bisa jadi faktor seperti itu karena umur ikannya muda. Nah, jadi ini untuk pengalaman saya bagiin ke teman-teman bertujuan agar teman-teman tahu nih dan lebih sabar untuk menunggu ikan siap dikawinin. Nah, kan kasihan tuh kalau ikannya juga belum siap dikawinin tapi dipaksa kawin. Bisa jadi kalau indukan yang perempuannya lebih garang tetapi indukannya laki-lakinya masih baru-baru mau ngedok tuh, nah itu bisa membuat ikan stres, baik yang jantan maupun yang betina. Malah juga sebaliknya, kadang yang betinanya belum siap untuk kawin, yang jantannya juga. Si jantan itu banyak sponsor guys. Nah, jantannya itu tuh dia hanya memetok-metok si betina, bukan kepingin kawin. Nah, yang mengakibatkan si betinanya nanti mati. Bisa juga nanti andaikan jantan membuat bui, nah tapi dia nggak ngeluarin telur, bisa juga pas saat ngeluarin telur telurnya nggak dirawat, dibiarin jatuh atau malah dimakan. Nah, itu pengaruh pada kedewasaan ikan. Begitu juga di saat telurnya udah netes, lalu anaknya yang dimakan, bisa jadi. Dan masih banyak lagi. Nah, salah satunya seperti ini, warnanya itu lari dari genetik induknya.
Tetapi untuk ikan yang fancy ini saya seneng dengan warnanya guys. Dia nggak jelek-jelek juga sih, foamnya juga lebar sebenarnya. Itu hanya saja di ujung ekornya masih shallow guys, itu masih transparan, hanya kurang jelas di video. Nah, untuk ikan ini saya masih suka dan kemungkinan akan saya rawat. Ya pasti dirawat sih, karena bagus menurut saya. Nah, jika teman-teman ada pengalaman juga, kita bisa sharing-sharing nih. Tulis di komentar atau nanti saya cantumkan Instagram dan nomor WA saya. Kita bisa berbincang-bincang seputaran ikan cupang. Ya namanya juga belajar, saya juga belajar. Ini saya hanya berbagi pengalaman. Tidak berniat untuk menggurui atau seolah-olah saya yang lebih tahu. Enggak gitu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama pemula, dan saya memberanikan diri untuk berbagi pengalaman yang baru saya alami di dunia ikan cupang, ya khususnya Hellboy. Nanti kedepannya saya akan coba ngebreed ikan varian yang lain, ya bisa jadi multicolor bisa jadi multicolor atau ya ikan-ikan yang black series. Nah itu saya juga mau tuh guys. Bang, ikan selonya mana bang? Tadi katanya ada. Nah bentar, saya pindahin lagi. Kita angkat dulu yang di belakang. Terima kasih kawan. Nah tuh, itu di belakang itu yang selo guys ya. Tuh tetap ada ikannya yang seperti ini. Padahal itu ekornya lebar juga kok guys. Saat ngembang hanya nggak kelihatan karena nggak ada warnanya. Ada juga yang perempuannya itu ada beberapa yang bagus, yang nggak bisa dikatakan ikan ini jelek semua sih atau bagus semua. Tergantung lagi dari sang pencipta yang menciptakan kita semua. Kalau saya sih ya bersyukur kita masih diberi ikan yang masih bisa berpotensi untuk menjadi indukan selanjutnya. Jadi untuk kalian yang masih pemula, yang masih baru belajar ikan, itu kita harus tetap semangat. Jangan sampai kita putus asa. Saya juga masih semangat, bahkan saya mengalami kegagalan yang begitu mengenaskan. Mengenaskan. Banyak kejadian-kejadian yang masih belum saya pahami hingga sekarang. Nah, jadi kita belajar sama-sama di sini ya. Untuk perempuannya mana bang? Ya, bentar saya akan ambilin yang perempuannya. Kita angkat dulu. Nah, nonton videonya jangan di skip ya guys ya. Jadi pengalaman saya ke kalian itu tersampaikan. Nah, ini untuk betina-betinanya ini guys. Nah, tuh betinanya. Betinanya juga warnanya tegas ya guys ya. Termasuk tegas karena ini Hellboy Bold. Terus ekornya juga lumayan lebar ini. Tuh. Ini masih muda ini umurnya. Nah, jadi kita juga sebagai pemula juga harus belajar nih guys, memilih betina-betina yang bagus, yang kelihatan potensi awalnya. Nah, seperti ini. Betina yang garang ini banyak disukai ya guys ya. Bukan karena dia warnanya atau gimana, tapi betina yang garang itu terkadang bisa mengimbangi jantan yang cukup garang juga.
Jadi waktu dikawinin si betinanya itu nggak kancai, ibaratnya tuh bahasa di sini kancai guys. Ekornya itu rusak, badannya itu ya sisiknya lepas-lepas karena dipetok-petok sama jantannya. Terus betina-betina yang saya pilih ini saya meyakini kalau nanti kedepannya ini akan menjadi lebih bagus. Yang pertama karena warnanya udah pekat, hanya tinggal menunggu semakin merahnya saja. Terus yang kedua ekornya juga cukup lebar. Nah, betina yang seperti ini bagus untuk dijadikan calon indukan. Nah, jika teman-teman punya ikan seperti ini, diangkat dari lubukan terus dirawat lebih ke apa ya, perawatannya tuh dilebihin gitu guys. Nah, agar mendapatkan hasil yang optimal. Terus jika kalian sudah yakin untuk ikan-ikan kalian sendiri, kalian bisa kawinin di saat umur 6 bulan atau umur 5 bulan lebih lah, 5 bulan setengah itu udah bisa dikawinin. Bang, tahu dari mana bang? Ya belajar, kita sama-sama belajar. YouTuber senior juga banyak yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, jadi kita mengaplikasikan ilmu-ilmu mereka. Jadi ilmu mereka nggak akan putus, dan insya Allah pahala-pahala mereka dan kita juga itu akan kita dapatkan guys. Jadi nggak usah takut untuk berbagi ilmu. Nah, kemudian yang saya suka dari ikan cupang ini, kita menjadi lebih banyak teman. Ya, yang benci juga banyak sih kadang. Tapi itu tergantung gimana kita. Kalau kita sayang dengan ikan cupang ya itu juga udah resikonya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita itu bersatu untuk melestarikan ikan-ikan cupang yang ada di Indonesia khususnya. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja video saya hari ini. Jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun penilaian terhadap ikan yang saya punya, mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa memberi like kalian, komen, dan subscribe channel saya ini guys. Jadi saya bisa lebih bersemangat untuk berbagi pengalaman pertama, enggak juga, pengalaman saya pada dunia ikan cupang yang termasuk masih pemula. Nah, untuk para pemula lainnya, ayo kita bersemangat, jangan menyerah lah ya, karena kalau menyerah itu kita nggak akan jadi apa-apa. Nah, terima kasih sudah menonton sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia. Ajib nih, ajib.